kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepadanya, memuji dan memujanya. Karena semua yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang jadi orang baik. Maka semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi yang mulia, yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau sampai kelak hari kebangkitan. Amma ba'd, bicara hijrah, setengah hijrah. Apakah kita termasuk dari mereka? Hijrah itu sebenarnya berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Boleh jadi dengan berpindahnya kondisi kita, kita juga berpindah negeri. Dari negeri yang satu ke negeri lain. Kalau kita punya niat pindah dari Jogja ke Surabaya, kemudian di tengah jalan kita lewat Madiun, kita berhenti istirahat di sana. Ingat tujuan kita Surabaya. Kita udah bawa barang-barang tuh di truk kita. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Tapi tatkala kita berhenti istirahat di Madiun, kok kita merasa enak di sana. Akhirnya kita tidak pernah melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Kita berhenti di tengah jalan. Setengah perjalanan kira-kira. Maka kita tidak disebut pindah ke Surabaya. Karena kita tidak sampai ke Surabaya. Bicara setengah hijrah, benarkah kita ini hijrah? Karena kalimat hijrah ini viral ya, populer dalam beberapa waktu. Sehingga muncul beberapa kelompok hijrah ya. Kemudian acara-acara hijrah. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan fenomena yang ada. Tapi yang ditakutkan sebagian orang yang merasa dirinya hijrah, ternyata baru setengah yang hijrah. Ada orang yang hijrah 2/3, nggak setengah. Dia udah hampir nyampe nih, bentar lagi nyampe dia, tapi langkahnya terhenti. Kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa nggak totalitas? Kalau seorang dokter mengoperasi seorang pasien, udah hampir selesai nih. Semua tinggal menjahit luka yang dibuat untuk mengoperasi jantungnya. Tinggal itu aja. Terus ditinggal sama dokter. Kira-kira bagaimana kondisi pasien tersebut? Dan bagaimana kondisi dokter yang melakukan tindakan seperti itu? Tercela. Kalaupun kau mengatakan, enggak Ustaz, anak udah 90% Ustaz. Sudah 90%, tinggal 10%. Cuma anak capek, anak tinggal. Mati itu orang. Begitu pula dengan hijrah kita. Kenapa kita berhenti? Kenapa kita nggak lanjutkan? Oh mungkin kita kehabisan bensin. Atau kita sakit. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan hijrah kita. Atau ajal menjemput kita. Mati kita Ustaz. Belum sempat Ustaz. Mati.
atau ada yang males aja. Udah capek, awalnya semangat hijrah, bersungguh-sungguh, menggebu-gebu, tapi lama-kelamaan, ya namanya semangat orang itu bisa mereda. Akhirnya dia tidak sampai ke tempat tujuan. Kalau yang membuat kita berhenti hijrah itu, artinya kita nggak sampai ke tempat tujuan kita karena ajal menyebut kita, nggak ada masalah. Pahala buat antum sempurna. Antum tidak dikatakan setengah hijrah. Kenapa? Karena yang membuat antum berhenti adalah ajal. Antum udah jalan. Ingat kisah orang yang membunuh 100 orang. Kemudian ketika dia bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, apa arahan alim ulama tersebut? Engkau pindah, engkau hijrah, engkau tinggalkan kampung halaman. Di tengah jalan, belum nyampe dia mati. Belum sampai, belum berbuat amal soleh. Tapi dia udah bergerak. Dia udah meninggalkan negerinya. Bagaimana Allah menerima dia dan menjadikan hijrahnya full. Malaikat rahmat yang mengambil nyawa dia. Di surat An-Nisa ayat 100, Allah menjelaskan bagaimana kondisi orang yang hijrah. Mungkin kita bisa membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan wa may yakhruj min baytihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah, pahalanya full ditetapkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Qatadah bin Da'am as-Sadusi menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini, ada seorang laki-laki yang beriman dari penduduk Mekah yang bernama Damrah. Dia mengatakan, "Wallah, innali minal mal ma yuballighuni al-Madinah." Kita tahu pada waktu itu diwajibkan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Damrah mengatakan, "Aku ini punya harta. Yang dengan hartaku ini," dia udah masuk Islam ya. Dia udah masuk Islam, tapi dia belum hijrah. Padahal tatkala itu diwajibkan mereka untuk hijrah. Yang mampu tentunya. Maka Damrah mengatakan, "Aku punya harta yang dengannya aku bisa sampai ke Madinah, bahkan lebih jauh lagi cukup uangku itu. Wa inilah tadi, dan aku juga tahu jalan. Akhrijuni," kata dia kepada keluarganya, "keluarkan aku." Sakit dia pada waktu itu. Disiapkan ontanya, berangkat dia. Ketika keluar tanah haram menuju ke kota Madinah, meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi kalau yang menyebabkan antum itu berhenti di tengah jalan karena meninggal dunia, artinya anak udah hijrah Ustaz. Alhamdulillah. Tapi memang belum full Ustaz ya. Tapi anak sudah menuju kepada kesempurnaan hijrah tadi. InsyaAllah pahala antum ditetapkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kematian dan ajal yang menjemput antum. Ahibati fillah. Sebagian kita tidak pindah negeri.
Karena dia berada di negeri yang insya Allah orang-orangnya orang-orang baik. Tapi dia berpindah kondisi. Setelah penaklukan kota Mekah, nggak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nggak ada lagi. Yang awalnya tadi diwajibkan, terus nggak wajib sudah. Beliau mengatakan, la hijrata ba'dal fatah, alaihi salatu wassalam. Walakin jihadun wa niyah. Nggak ada pindah secara fisik, udah tetap penduduk Mekah di Mekah, nggak usah pindah ke kota Madinah. Tapi yang ada jihad, berjuang dan niat. Wa idza stunfirtu fanfiru. Kalau kalian dipanggil untuk berperang, kalian berangkat. Artinya kita selalu siap sedia. Kita berjuang di tempat kita. Kita senantiasa menanamkan niat untuk berbuat baik dan terus berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan walaupun fisik kita tidak pindah. Haibati fillah. Jihad itu berat. Ketika ada orang Badui mau hijrah dari kampungnya ke kota Madinah, dia tanya tentang hijrah. Apa kata Nabi SAW? Wayah, innal hijrata sya'nuha syadid. Hijrah ini berat. Nabi melihat berat buat orang itu untuk melakukan hijrah. Maka Nabi bertanya kepada dia, engkau punya onta? Iya, aku punya, Rasulullah SAW. Terus, engkau keluarkan zakatnya? Iya, Nabi SAW. Terus kalau engkau peras susu, engkau bagikan juga, engkau kasih orang lain. Nah, lalu Nabi mengatakan, fa'mal min wara'il bihar. Beramallah engkau dari balik samudra. Fa inna Allah la yatiraka min amalika syai'an. Nggak akan ada dari amalanmu yang ditinggalkan atau disia-siakan. Beramal. Dan ini yang kita bicarakan sekarang jamaah. Kita bicara hijrah kondisi kita. Nabi SAW melihat orang Badui itu nggak mampu kalau untuk tinggal di kota Madinah. Yang butuh perjuangan, pengorbanan. Kita tahu bagaimana kondisi para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nggak punya rumah sebagian mereka. Tinggal di masjid. Sebagian dijadikan saudara sama sahabat yang lainnya. Dan kondisi orang-orang Ansor, sebagian juga susah. Nggak semuanya berduit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau numpang rumahnya, nggak punya rumah sendiri. Sering beliau berpuasa karena nggak ada makanan. Berat hijrah itu, perlu perjuangan. Ini hijrah fisik dan hijrah kondisi para sahabat Nabi, radhiyallahu taala anhu. Sebagian orang berpikir hijrah itu hanya merubah penampilan. Apa sih beratnya jamaah? Merubah penampilan. Wallahi jamaah. Ana baru dengar dari istri Ana. Istri Ana dengar dari keluarganya dia. Jadi di Jakarta itu ada acara pengantin atau apa. Ketika itu memang ada dayang-dayangnya lah. Yang mendampingi pengantinnya pakai jilbab. Subhanallah. Yang mendampingi semua pakai jilbab. Padahal banyak di antara mereka non-muslim. Non-muslim. Kalau sekedar ganti pakaian, apa beratnya? Antum lihat para pelakon. Dia itu bisa merubah karakter dia tergantung skenario. Oh, jadi ustadz ya? Jadi ustadz dia. Pakai peci, jenggotnya dipanjangin. Dia pakai baju koko, dia sholat. Kenapa? Karena dia berperan menjadi ustadz. Tapi nanti enggak jadi ustadz. Sekarang jadi preman. Jadi preman. Hijrah enggak kayak gitu. Bukan sekedar engkau merubah penampilan lalu dikatakan udah hijrah.
Gaya bicaranya juga berubah kalau dikatakan udah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang itu hijrah adalah ketika dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Baru benar tuh hijrahnya, nggak setengah-setengah. Ahibati fillah. Maka kita udah waktunya ya untuk menyempurnakan hijrah kita, nggak setengah, nggak di tengah jalan kita berhenti. Kemarin awal-awal hijrah, Masya Allah, belajar nuntut ilmu. Jadi semakin tahu kita mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Semakin kuat keyakinan kita. Tengah jalan berhenti. Kayak model kajian kita sekarang nih. Tuh ada orang yang ngikutin kajian via Zoom, via YouTube, via Facebook. Ada yang ngikutin 30 menit. Habis itu berhenti udah. Tapi ada yang ngikutin full. Dapat tuh manfaat. Dapat faedah. Lengkap faedah. Begitu pula dengan hijrah kita. Kita tuh nggak boleh setengah-setengah beragama. Nggak kayak orang Yahudi. Nu'minu bi ba'd. Kita beriman dengan sebagian, kita kufur dengan sebagian. Yang cocok, yang sesuai dengan kita kerjain. Yang nggak kuat, aduh berat mah. Ini kalau ninggalin ini anak nggak kuat, anak belum bisa lah. Bahkan mungkin sebagian mencari madhab-madhab yang menghalalkan. Ketika disampaikan nih, mau bicara musik nih ya. Bicara musik, coba lihatlah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mengharamkan. Aduh, tapi kan ada madhab lain Ustaz. Apa seperti itu kita beragama? Kita ambil yang mudah-mudah. Hijrah tuh totalitasnya mah. Ya bener capek para sahabat ketika hijrah, kehilangan semuanya mereka. Kenyamanan mereka, kasur mereka hilang. Nggak ada kasurnya. Sebagian sahabat yang hijrah. Tapi mereka akan mendapatkan yang lebih dari itu gitu loh. Kita ini kalau bicara hijrah, oke, anak tinggalkan umpamanya, anak alhamdulillah anak punya kambing, anak tinggalin. Tapi Allah kasih ganti 100 ekor onta. Masya Allah. Terus kenapa kita tidak tinggalin tuh kambing? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 208. Menyuruh kita untuk totalitas. Nggak setengah-setengah. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi tabi'u khutuwatis syaitan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Barakallahu fikum. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Udah beriman. Bukan orang kafir nih. Mereka udah beriman. Apa kata Allah? Udkhulu fis-silmi kafa. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara utuh. Keseluruhannya Islam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Ibadahnya semua ibadah umat Islam. Kalau mungkin ada tradisi sebelum Islam, tinggalin. Kalau nggak sesuai dengan syariat Islam. Oh, tapi gimana? Dari dulu nenek moyang kita melakukan ini. Tinggalkan. Masuk kepada Islam secara kafah. Kebanyakan kita nggak kayak gitu. Ketika Abdullah bin Salam, ada beberapa tokoh Yahudi yang masuk Islam. Mereka itu kalau hari Sabtu nggak mau kerja, libur mereka. Mereka tidak makan daging onta. Ketika mereka masuk Islam, semua syariat itu harus tinggalin. Terus gimana? Ya ambil nih Islam. Nggak ada pilihan, jemaah. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nggak ada pilihan. Ingat kata Allah, tidak ada pilihan buat laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman. Kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, lalu mereka memilih. Nggak ada. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat. Maka kita nggak ada pilihan kalau bicara hijrah ya. Terima semuanya. Perasaan berat ya udah, dibiasakan lama-lama insya Allah jadi ringan. Jangan ngikutin langkah-langkah setan. Udah hijrah, tapi tetap ikut langkah setan. Udah Islam, tapi tetap ngikutin langkah setan. Jangan. Dia musuh buat kita. Jadi ahibati fillah, hijrah itu harus istiqomah. Nggak belak-belok. Lurus, lempeng aja. Laksanakan perintah-perintah Allah. Jauhi larangannya. Laksanakan perintah Allah yang lahir dan batin. Karena jangan cuma tadi penampilan doang, benar. Lahir batin kita harus benar. Harus lempeng, harus hijrah. Tinggalkan. Tuh muhajir yang sebenarnya meninggalkan semua larangan. Karena kadang-kadang teman-teman udah hijrah. Katanya sih ngomongnya udah hijrah. Tapi ngomongnya masih nggak enak. Masih suka ribain orang lain. Yang perempuan masih suka pamer tentang dirinya. Entah apakah dia membaca Al-Quran di rumahnya. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hijrah masih pacaran. Ya. Kita harus mengevaluasi hijrah kita, jemaah. Ini tinggal dipelajarin sih. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya kenapa kok sekarang kajian itu rame, jemaah. Subhanallah, Anda melihat hampir setiap hari ada kajian online. Kadang-kala 2 kali. Ngaji terus. Iya. Karena kita kepingin tahu. Kita ingin menyempurnakan hijrah kita. Karena sebelumnya Islam kita Islam KTP. Dan sempat terjerumus sebagian orang ke dalam kumbangan yang dia malu untuk menceritakannya. Maka perlu belajar. Tatkala datang seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia sepertinya dari Taif. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sampaikan kepada aku sebuah ucapan tentang Islam ini yang aku nggak perlu bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu. Cukup sudah. Qala, apa kata Nabi SAW? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Udah ikutin keimanan.
Hadis rawahu Muslim. Jadi kita harus istiqomah setelah kita hijrah. Istiqomah dalam perkataan, omongan kita. Istiqomah dalam perbuatan, dalam kondisi, dan juga niat kita. Jangan kau pikir orang istiqomah, orang hijrah itu selesai udah masuk surga dia. Setan gak berhenti godain kita. Gak pernah dia diam. Mungkin tidak bisa disesatkan oleh syaitan dari bab syahwat, karena dia udah benar-benar gak mau berbuat kemaksiatan. Udah cukup aku. Dia sudah merasakan masa kelam jahiliyah dulu. Tapi syaitan tetap godain kita di niat kita kadang-kala. Udah hijrah, taat. Tapi syaitan masuk dari sisi niatmu. Sehingga engkau tidak ikhlas dalam hijrah. Kita udah belajar fiqhun niat. Bagaimana memperbaiki niat. Terus jemaah, bukan berarti orang yang hijrah itu dan istiqomah di atas hijrahnya, full, total hijrahnya, nggak setengah hijrah, bukan berarti dia nggak berbuat dosa. Enggak. Kenapa? Sudah menjadi kodrat manusia berbuat dosa. Jangan dipikir orang kalau hijrah total itu nggak berbuat dosa. Di masa Nabi SAW ada yang berzina, ada. Di masa Nabi SAW ada yang menipu, ya. Tapi dibenerin. Jadi ketika engkau melakukan perjalanan hijrah, lalu mobilmu rusak, terus gimana? Masa dibiarin rusak? Dibenerin. Ketika ada kabel apanya yang putus, mau dibiarin? Disambung. Businya mati, Pak Ustaz. Sehingga mesinnya ini berjalan dengan 3 aja. Padahal seharusnya 4. Diganti. Jadi bukan berarti ketika orang full hijrah kepada Allah, dia nggak berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Kata Nabi SAW, kullu ibni Adam khata. Semua anaknya Adam melakukan dosa. Pasti itu jemaah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu yang bertobat. Dia tahu berbuat salah dia. Tapi dia tobat. Bukan malah dia mencari alasan untuk melegalkan dosa dia. Enggak. Dia tahu dosa yang anak kerjain. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Fussilat ayat 6. Allah menggabungkan antara perintah untuk istiqomah dengan perintah untuk bertobat. Untuk minta ampun sama Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya keduanya ini harus berjalan bersama terus. Engkau perbaiki hijrahmu, berusaha istiqomah, tapi engkau akan berbuat dosa nanti. Ya. Terus gimana? Istighfar. Cepat kembali kepada Allah SWT. Coba kita baca firman Allah di surat Fussilat ayat 6. Ana basyarum mislukum yuha ilayya inna
ilaihi Wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun padamu, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang Barakallahu fikum. Naam jamaah. Allah perintahkan fastaqimu ilaih. Tetaplah lurus menuju kepada Allah. Jangan kemana-mana. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hijrah kita berpotensi ada dosa di sana. Ada kekurangan. Apa yang harus kita lakukan? Ya istighfar. Bagaimana Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun. Nggak setengah-setengah. Bukan ketika kajian kita bertakwa kepada Allah, ketika ke pasar kita bermaksiat kepada Allah. Enggak. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Tapi setelah itu Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan kebajikan. Itu akan menghapuskan dosa. Oh berarti walaupun kita berusaha maksimal, kita tetap berbuat dosa. Terus gimana? Ikutin dengan bertobat, dengan berbuat amal soleh. Bukan berarti kemudian kita enak-enakan dengan dosa yang kita kerjakan. Agar hijrah kita sempurna, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita benar-benar hijrah dan istiqomah di atas. Nggak setengah-setengah. Kita perlu bercermin. Antum perlu taruh cermin di rumah. Terus antum lihat. Ana ini udah hijrah beneran nggak ya? Kita perlu duduk bermuhasabah. Di antara yang perlu diperhatikan adalah kita bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan. Bersungguh-sungguh. Dan memerangi nafsu kita. Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada kejahatan. Neraka itu huffat bil makari. Dipagari dengan semua afwan. Neraka itu huffat bis syahwat. Dipagari dengan syahwat. Semua yang disukai jiwa kita. Ngantarkan ke neraka. Sedangkan surga itu dipagari bil makari. Dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Nggak suka kita. Jadi kalau kita bicara hijrah menuju ke surga, itu berat. Tapi hijrah menuju ke neraka enak. Maka kita bisa bayangin ya, orang menuju ke neraka itu bayar. Kita dengar ya, cerita, naudzubillah, perzinaan, prostitusi. Ada seorang berzina bayar 80 juta, bayar 40 juta. Dia nikah nggak sampai segitu, halal. Nggak dikerjain. Berzina dia. Naudzubillah min dzalik. Makanya, menuju ke surga itu butuh perjuangan. Laksanakan ketaatan. Iman itu naik turun.
Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan yang terpenting yang perlu kita jaga dalam proses hijrah kita untuk menyempurnakannya adalah yang wajib kerjain. Jaga yang wajib. Setelah kita bisa menjaga yang wajib dengan sempurna, sholat 5 waktu kita khusyuk, sholat 5 waktu kita penuh dengan konsentrasi, bukan sekedar gerakan yang hampa. Alhamdulillah, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Allah cinta. Kita perlu cinta Allah. Karena kalau Allah udah cinta, selesai hijrahmu full dijaga sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Wa ma taqarraba, ini dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada sebuah amalan yang dengannya hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Sempurnakan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Kemudian nih hamba terus dia mendekatkan dirinya kepadaku. Wa mazala yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah dia mendekatkan dirinya kepadaku hatta uhibbahu, sampai kata Allah aku mencintainya. Allahu Akbar. Full hijrahnya kalau sudah cintai Allah. Fa idza ahbabtu, kalau orang itu sudah aku cintai, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Full pendengarannya dalam ketaatan. Nggak lagi dia mendengarkan ucapan-ucapan palsu, omongan-omongan kotor. Enggak lagi sudah. Allah yang jadi pendengaran dia. Yakni dia mendengarkan semua yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi, kata Allah, penglihatan dia, pemandangan dia, yang dengannya dia melihat. Subhanallah. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan jadi tangannya, yang tangannya tidak akan bergerak kecuali dengan keridhaan Allah. Maka bicara setengah hijrah, kita tuh harus sampai kepada cinta Allah SWT. Wa rijlahu allati yamshi biha, rawahul Bukhari. Dan aku akan menjadi kakinya, yang dengannya dia melangkah. Kemana dia pergi, itu dengan arahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menjaga orang ini kalau benar-benar hijrah, ya. Allah akan menjaga raga dia sehingga tidak muncul dari orang itu kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Terkadang sebagian kita hijrah tapi ngomongnya kasar. Katanya udah hijrah. Ya Allah Ustaz, tapi akhlaknya Ustaz, na'udzubillah, suka menyakitin orang lain. Orang tuanya tidak mendapatkan dampak dari hijrah anaknya. Yang ada cuma marah-marah di rumah. Tidak ada kebaktian. Tidak ada akhlak yang mulia. Apa kita nggak tahu? Athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu akhlak yang mulia. Iman ini, kalau kita bicara iman, itu ada 60 atau 70 lebih cabang-cabangnya. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Dan Nabi sebutkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk dari iman. Wa adnaha, yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Sebagian kita hijrah tapi masih menyakitin orang lain. Nggak berbuat baik kepada tetangganya. Maka tunjukkan, laksanakan perintah-perintah Allah. Untuk mencapai yang pertama tadi, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sempurna, ya, sampai yang kepada sunnah-sunnah. Maka kita dituntut hal yang kedua, belajar.
belajar agama, belajar syariat. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, bihi yu'rafullah wa yu'bad. Dengan ilmu ini Allah dikenal dan disembah. Engkau gimana mau nyembah dengan benar kalau nggak punya ilmu, nggak kenal sama Allah, nggak tahu dengan ajarannya, nggak tahu dengan syariatnya, yang tahu dengan syahwat dan nafsu. Menurut saya, menurut aku, oh itu nggak cocok. Dengan ilmu, jamaah. Bukan menurut engkau, menurut aku. Tapi qala Allah, qala Rasul. Wa yudhkar wa yuwahhad. Dengan ilmu itu, Allah diingat. Allah ditauhidkan. Wa yuhmad wa yumajjad. Dan Allah dipuji dengan ilmu. Ketika engkau kenal sama Allah, bahwa jarimu bisa bergerak karena Allah Azza wa Jalla. Bahwa jantungmu berdetak karena Allah yang ngasih. Bahwa yang menyembuhkan engkau bukan dokter. Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan diagungkan. Wabihi ihtada ilaihi salikun. Dengan ilmu ini, orang yang hijrah itu tahu jalan. Jalannya kemana nih sekarang? Lurus. Ya lurus jalan. Terus itu belok-belok, jangan. Lurus saja jalan. Dengan ilmu. Wa min tariqihi wasala ilaihil wasilun. Dari jalan ilmu ini, orang-orang yang rindu sama Allah akan sampai kepada Allah. Maka hibati fillah, saatnya kita belajar. Jangan berhenti. Tadi orang yang setengah hijrah itu, dia udah hijrah tapi nggak mau belajar. Makanya kadang-kala ada istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suami ana sebenarnya udah hijrah, Ustaz. Tapi sekarang udah berubah. Dulu suka ikut kajian, sekarang nggak pernah ikut kajian. Handphonenya aktif terus. Padahal seharusnya dia bisa nonton kajian. Tapi sibuk main game. Waktunya habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Sampai sang istri mengatakan, sekarang suami ana berhenti sholat. Subhanallah. Maka hati-hati. Setelah kita berilmu, alhamdulillah udah punya ilmu, jangan pernah berhenti putus nuntut ilmu. Datengin kajian. Yang ketiga, ikhlas. Perlu keikhlasan. Jangan berpikir ketika engkau sudah hijrah, engkau sudah aman dari godaan iblis. Bukankah Nabi SAW yang menyebutkan bahwa kesyirikan di umat Nabi itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Di mana mungkin kita sudah baik, tapi ada syahwat yang menghampiri jiwa kita. Yang membisikkan kepada kita untuk pamer, untuk ria, untuk cinta dengan pujian dan sanjungan masyarakat. Bukankah korek api neraka itu dihidupkan dengan orang-orang baik secara kasat mata? Yang satu adalah alim ulama, hafidh Al-Quranul Karim, bacaannya bagus. Ketika disidang tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui semua itu. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Mada amilta biha?" Dengan nikmat-nikmat itu, apa yang kau lakukan? Apa kata dia? Ta'allamtu fiik. Aku belajar ya Allah untuk mendapatkan keridhaanmu. Wa 'allamtun nas. Aku mengajarkan kepada manusia untuk mencari keridhaanmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong engkau. Bohong. Maka setelah kita hijrah, iblis akan masuk dari bab yang berbeda. Agar amalan kita gugur. Gak ada gunanya hijrah kita. Kalau gak ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku tidak pernah mengobatin sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Maka yang hijrah, ingat bab niat ini diperhatikan.
niat dari amalan-amalan dia semuanya. Yang keempat, doa. Ketika bicara niat hijrah, lillahi ta'ala, menuju ke Rasul. Tapi godaan berat. Melaksanakan ketaatan juga berat. Ikut kajian perlu kesabaran. Apalagi sekarang online. Ana pernah kajian online, Ana ngelihat yang nonton. Kadangkala yang nonton itu lagi pergi ambil makanan ya. Nanti duduk lagi. Dia makan ya. Nanti pergi lagi kemana. Butuh kesabaran. Maka kalau kita tahu seperti itu, yang keempat adalah berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, setiap hari kita sholat, kita diperintahkan untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap hari. Ini perintah loh. Nggak sah sholat kita. Bukan 5 waktu. Berapa rakaat kita sholat? Anggap yang wajib aja 17 rakaat. Tiap hari kita. Tadi pagi subuh kita baca ihdinas siratal mustaqim 2 kali. Tambah 2 rakaat sebelum subuh 4 kali. Sholat zuhur 4 kali anak baca. Asar 4 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Terus ya. Karena kita tahu hidayah itu di tangan Allah. Ada teman-teman kita yang hijrah setelah beberapa tahun, padahal dia yang ngajak kita hijrah dulu. Kita berjumpa dia lagi, dia udah hijrah lagi ke masa lalu dia. Maka urusan doa ini tolong diperbanyak. Ada banyak doa dari Nabi SAW yang intinya meminta ketetapan di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bagaimana Nabi mengatakan, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan perhiasi dia di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana Nabi mengajarkan doa kepada Syaddad bin Aus. Kalau melihat orang sibuk mengumpulkan dunia. Untuk berdoa memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Wal azimata ala rusyd. Ya Allah, aku meminta kepadamu ditetapkan di atas urusan ini. Dan semangat tekad yang kuat dalam ketaatan. Dalam petunjuk dan hidayah Allah. Yang kelima, jangan berhenti baca Quran. Jangan. Dulu waktu awal hijrah, Masya Allah, one day, one juz. Sekarang, sebulan belum tentu 1 juz. Ada apa sama kita jamaah? Padahal Al-Quran ini, kata Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran itu peringatan untuk alam semesta ini.
Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang berkehendak di antara kalian untuk istiqamah. Yang mau istiqamah, yang mau hijrahnya sempurna, yang mau dijaga Allah, jangan pernah menjauh dari Al-Quranul Karim. Tiap hari kita pegang handphone kita baca WhatsApp, kata orang seimbang. Udahlah, sebagaimana berapa jam engkau membuka handphonemu untuk membaca berita, maka coba sejumlah waktu itu engkau membaca Al-Quranul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kemudian yang keenam, kawan. Kita perlu kawan. Orang hijrah itu perlu bimbingan, tapi dia juga perlu kawan. Kadangkala kawan ini menghibur kita. Orang kalau jalan ya umpamanya, kenapa touring motor itu selalu rombongan? Hampir nggak ada yang sendirian. Kemana anak sedang touring, kemana? Anak ingat anak pernah naik sepeda sendirian ke satu tempat yang jauh. Ya Allah, itu capek jamaah. Karena sendirian. Anak sampai berpikir kepingin berhenti. Tapi berhenti nggak mungkin anak berhenti. Rumah anak masih jauh. Adanya kawan itu menghibur kita. Menyemangatin kita. Memotivasi kita. Mengatakan, ayo udah deket nih, bismillah. Ngajak ngobrol kita. Meringankan beban kita. Maka perlu kawan. Rasul SAW ketika Abu Bakar minta izin mau hijrah, dilarang sama Nabi SAW. Jangan dong. Aku berharap aku juga diizinkan hijrah. Dan Abu Bakar menjadi temannya Nabi. Nabi menjadi temannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita perlu kawan. Agar perjalanan hijrah yang panjang serasa pendek. Bagaimana Rasul SAW menggambarkan ya peran kawan nih. Kawan duduk kita. Kalau baik seperti penjual minyak wangi. Yang paling tidak kita itu paling minimal nih, kalau kawan kita itu jualan minyak wangi, paling minimal kita mencium aroma wangi. Itu paling minimal. Bisa jadi kita dikasih sama dia atau kita beli dari dia. Maka tolong engkau cari kawan yang baik. Yang dapat memotivasi tatkala iman kita sedang lemah. Yang dapat mendorong tatkala kita sudah tidak mampu. Orang-orang yang mendaki gunung selalu berkelompok. Mereka berangkat cari kawan. Dan ketika ada kawan kita yang baru hijrah, tolong ditemenin. Jangan dibiarkan sendirian. Karena serigala itu memangsa kambing yang terpisah dari rombongan. Kemudian yang ketujuh, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Kita bicara hijrah, totalitas, kita melaksanakan perintah Allah, tapi jangan berlebih-lebihan. Biasa-biasa aja. Agama ini mudah. Inna hadzal din yusru. Wa la yushaddad din ahad illa ghalaba. Agama ini mudah. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam urusan agama kecuali akan terpelanting dia, terpental, terkalahkan. Akhirnya dia berhenti hijrahnya. Dan ana memiliki kawan-kawan, ya Allah, yang terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya dia nggak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Karena agama ini mudah. Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un. Binasa orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau dikatakan Islam garis keras, dia akan binasa. Nah, makanya jangan jadi Islam garis keras. Jadi Islam yang biasa-biasa aja. Agar antum perlahan-lahan memahami indahnya agama Islam ini.
Ketika antum nggak mampu sholat berdiri, jangan dipaksain. Duduk. Antum sakit, sholat duduk. Ketika antum nggak mampu berpuasa karena sakit, ya udah nggak usah maksain. Islam itu mudah gitu. Tapi jangan diremehkan. Kemudian jamaah, ada banyak yang menghalangin kita untuk totalitas dalam kehidupan ini. Untuk hijrah secara sempurna. Yang pertama, meremehkan dosa. Tadi kita bicarakan, ya kan wajar Ustaz, orang hijrah tetap berbuat dosa. Nah, tapi jangan meremehkan dosa. Para sahabat Nabi yang hijrah dulu itu, bagaimana mereka melihat dosa. Itu seperti mereka sedang di bawah gunung. Dan dosanya itu gunung itu, yang mungkin longsor jatuh kepadanya. Sedangkan setelah itu datang masa orang yang menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung, tinggal dikirim terbang. Padahal Nabi SAW mengatakan, Iyyakum wa muhaqqaratid dzunub. Kalian hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Fa inna laha minallahi taliban. Akan ada yang menuntutnya nanti. Dalam riwayat dikatakan, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa yang remeh itu mungkin kecil-kecil, tapi ketika banyak maka akan membinasakan orang. Kemudian jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kita harus sabar. Silahkan bekerja, tapi tidak berambisi dunia. Orang yang udah hijrah udah tahu tempat kembali dia di mana, ada di akhirat nanti di sana. Maka jangan kemudian ketika engkau hijrah, engkau berpikir untuk hidup selama-lamanya di dunia ini. Sehingga mengumpulkan harta dan tidak berbagi kepada saudara. Lihat sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dahulunya. Bagaimana mereka berbagi dengan harta mereka. Bukan berarti antum dilarang, enggak. Tapi dunia ini menggoda. Hati-hati. Kemudian, ya, hindarin kawan-kawan yang buruk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menyempurnakan hijrah kita, nggak setengah hijrah kita. Tapi Anda kembalikan ke dokter Muhammad. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Mohon maaf sebelumnya atas kendala teknis yang terjadi. Ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menyelenggarakan kajian dengan lebih baik lagi, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Ustaz, pertanyaan yang pertama, terdapat informasi atau informasi yang pernah disampaikan bahwa beragama dengan semampu kita. Izin Ustadz, apakah hal tersebut dapat membatasi kita dalam proses kita berhijrah? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, iya ini menjadi pertanyaan yang mungkin berada di benak banyak orang. Karena Anda ditanyakan hal ini beberapa kali. Tentang firman Allah Azza wa Jal, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarkan kalian dan taati. Bagaimana maksud bertakwa semampu kita? Tadi kita memberikan beberapa contoh. Agama ini mudah, tidak memberatkan hambanya. Yang nggak mampu sholat berdiri, maka duduk. Yang nggak mampu duduk, maka rebahan. Yang nggak mampu puasa karena sakit, ya nggak usah puasa, ganti nanti. Yang sudah tua renta, yang memang sudah nggak kuat lagi puasa, ya udah nggak usah puasa. Nggak usah puasa. Terus gimana? Ya udah bayar fidyah aja. Itu maksud bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka laksanakan sesuai kemampuan kalian. Laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, ada keterbatasan.
energi kita, kondisi kita, disuruh sodakoh sama Nabi SAW, nggak punya duit. Maka gimana? Ya udah sesuai kemampuan. Tapi kata Nabi SAW, wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku melarang kalian, maka tinggalkan. Kalau aku melarang kalian, maka tinggalkan. Bukan semampu kalian, tapi tinggalkan. Kenapa ada perbedaan? Kalau perintah semampunya, kalau larangan total kita tinggalin. Dan ini berkaitan dengan hijrah. Karena hijrah ini meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan sesuatu larangan itu sebenarnya tidak perlu energi. Sehingga tidak ada kata semampunya. Contoh nih, kalau dikatakan, ayo semuanya mengangkat batu yang ada di depan kantor. Ada orang mengatakan, ana nggak kuat. Tangan ana sedang sakit. Mungkin sedang digendong tangannya dia. Ana nggak kuat. Ini karena perintah. Ya sudah. Tapi kalau dikatakan, jangan mengangkat batu yang di depan kantor. Contoh yang ringan, ini. Ini ana contohin sama ini. Kalau dikatakan, angkat ini. Mungkin ada orang yang nggak mampu mengangkat. Maka, ya sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau dikatakan, jangan pegang ini. Apakah ada yang tidak mampu? Kalau dikatakan, jangan pegang ini. Oh, anak nggak mampu, Ustaz. Anak pingin pegang. Bukan. Ini bukan nggak mampu, tapi mau. Antum saya mau pegang. Maka ini perbedaan antara perintah dan larangan. Dan sekali lagi bicara hijrah, Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, wal muhajir, dan seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang. Maka coba lihat kondisi kita. Kalau ada larangan-larangan, pantaskah kita mengatakan, Ustaz, anak nggak mampu meninggalkan. Kenapa antum nggak mampu? Kan nggak perlu energi. Nggak perlu antum melakukan sesuatu. Dikatakan, jangan melihat wanita yang bukan mahram. Apakah dikatakan, nggak mampu Ustaz? Iya, nggak mampu gimana? Ya tinggal ditundukkan pandangan. Selesai. Maka ini mungkin perbedaan antara larangan dan perintah. Jadi perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan kita melihat Allah memberikan keluasan dalam hal itu. Kita diberikan contoh-contohnya, tapi kalau larangan, maka tinggalkan secara total. Nggak ada kata semampunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya seorang ibu rumah tangga. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya berhijrah? Sementara saya belum menemukan teman yang sejalan dan suami juga belum bisa hijrah. Sering mengajak suami ngaji, namun suami belum mau. Tolong sarannya Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau bicara bagaimana kondisi ibu rumah tangga yang mungkin dia tidak punya kawan buat hijrah. Padahal diperlukan kawan, diperlukan sohib yang dengannya akan memperingan perjalanan hijrah. Maka tetap bisa cari kawan. Sekarang ini Masya Allah ya. Dengan kondisi teknologi yang memudahkan orang berkawan. Ada yang punya kawan sampai 5.000, ada yang punya kawan sampai 10.000, ada yang punya kawan 100.000, subhanallah. Maka mungkin engkau bisa menggantikan kawan yang mungkin tidak ada di sekitar rumah dengan kawan-kawan di grup WhatsApp ya. Kawan-kawan yang udah hijrah, yang saling mengingatkan, insya Allah bisa mempermudah hijrah kita. Kemudian bicara suami, selalu optimis. Jangan pernah pesimis. Kata Allah Azza wa Jal, ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana kau berprasangka kepada Allah? Insya Allah suami dikasih hidayah ya. Insya Allah dia jadi lebih baik. Engkau terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana engkau menjadi istri yang lebih
lebih indah di mata suami setelah engkau hijrah. Tunjukkan kepada dia bahwasanya kau memang orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana istri yang sesuai dengan sunnah, lakukan hal itu. Insya Allah, mudah-mudahan suami bisa diajak untuk hijrah. Carilah waktu-waktu yang senggang untuk ngobrol dengan suami tentang tujuan hidup ini. Semoga dengan itu dia terbuka untuk menjadi lebih baik, insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah hijrah ini merupakan proses yang berlangsung sampai dengan kita meninggal, Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara hijrah itu meninggalkan larangan Allah SWT, maka proses ini sampai mati. Cuma ada proses hijrah dari masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan. Dia berpindah nih, hatinya dulu isinya kemaksiatan. Syahwat. Dia nggak sholat ya. Mungkin dia berzina, dia minum, dia melakukan kesyirikan. Ini ada satu fase dalam kehidupan dia yang nggak benar. Kemudian dia pindah. Dia pindah ke kondisi yang lebih ideal. Alhamdulillah, dia sudah meninggalkan kemaksiatan masa lalunya. Tapi meninggalkan yang haram itu tetap harus dijaga. Jadi hijrahnya itu mungkin sudah selesai dari satu titik ke titik selanjutnya. Di sana dia perlu menjaga hijrahnya tersebut. Menjaga sekarang. Setelah dia laksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, bagaimana sekarang menjaga? Kenapa? Karena yang menjadi standar orang itu baik atau tidak, itu ketika ajal menjemput kita. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Cerita bagaimana sahabat Nabi dalam satu peperangan, sallallahu ala nabi wasallam. Para sahabat ngelihat ada satu orang ini yang Masya Allah. Jihadnya itu yang lainnya nggak ada apa-apanya. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Allah, hari ini nggak ada yang perjuangannya seperti fulan, wahai Rasul SAW. Nabi ngelihat yang mana? Itu kata. Apa kata Nabi SAW? Amma huwa fa innahu min ahlin nar. Dia tuh. Dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat itu bingung. Kalau yang berjuang bersungguh-sungguh kayak dia masuk neraka, gimana dengan kita nih? Akhirnya ada satu orang yang berusaha untuk mencari tahu, diikutin orang ini. Ya sudah, dia berperang, didampingin orang itu. Ternyata orang yang berjuang benar-benar tadi itu terluka badannya. Ada banyak luka di tubuhnya, dia nggak tahan. Kemudian dia meletakkan ujung pedangnya itu, diletakkan di dadanya, kemudian dia jatuhkan dirinya, bunuh diri dia. Maka proses hijrah itu walaupun sudah terjadi, kita udah pindah, tapi menjaga hijrah kita sampai ajal menyebut kita. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah sampai keyakinan itu datang kepadamu, yakni kematian. Jadi proses ini memang nggak bisa dikatakan udah selesai hijrah anak. Nggak ada kayak gitu. Sampai kapan? Sampai kematian. Makanya Rasul SAW mengajarkan sebuah doa, wa'udzu bika ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, jangan sampai aku disesatkan sama setan ketika ajal menjemput. Dan itu yang berat. Ketika udah melakukan ketaatan, ya tahu-tahu ketika mau mati, setan datang nyesatkan kita. Maka kita lagi kita perlu berdoa memohon kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, terdapat
Di masa yang lalu terdapat kajian-kajian yang menampilkan seorang artis atau beberapa public figure yang hijrah dan mulai menuntut ilmu syar'i. Apakah jenis kajian-kajian seperti ini disarankan atau diperbolehkan Ustadz, sementara orang-orang yang hijrah mungkin masih lemah iman dan keilmuannya Ustadz. Jazakallahu khair. Masya Allah. Naam jamaah, barakallahu fikum. Iya, jadi kadangkala ada public figure yang hijrah. Kenapa dia ini kok perlu diajak untuk full hijrahnya yang pertama? Lalu terkadang diundang sama seorang ustadz dengan tujuan pengikut-pengikut dia yang banyak. Biasanya public figure ini punya banyak pengikut. Dengan harapan pengikut-pengikut dia yang banyak itu juga ikut hijrah. Itu mungkin yang menjadi motivasi mengajak public figure ini. Karena memang secara realita seorang tokoh itu punya pengaruh. Bagaimana cerita Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini tokohnya orang-orang Ansor. Tokohnya Bani Ashal, ya, lupa. Aus kalau nggak salah. Ketika dia masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Dia pulang ke kampung. Kalau bicara ilmunya baru ketemu sekali, baru didakwain sekali sama Mus'ab bin Umair. Dia pulang ke kampungnya. Dia kumpulkan orang-orang itu. Dia menanyakan kepada mereka, kedudukanku di sisi kalian seperti apa? Ya, engkau yang termulia di antara kita. Engkau pemimpin kami, kata dia. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Sesungguhnya omongan kalian haram buat aku sampai kalian masuk Islam. Subhanallah, satu kampung masuk Islam. Ini peran seorang tokoh. Jadi sebenarnya public figure ini sangat besar peran dalam menyesatkan. Kita lihat orang-orang yang tersesat itu gara-gara siapa? Gara-gara public figure kadang-kala. Gara-gara idola mereka. Dan dalam kebaikan. Jadi tatkala umpamanya tadi ada seorang ustadz yang mengajak seorang public figure, seorang artis yang sudah bertobat ya, dengan harapan sekali lagi, dengan harapan pelaku-pelaku kemaksiatan dahulu yang mengikutin artis ini juga ikut bertobat. Itu mungkin yang menjadi motivasi mengajak mereka. Tapi terkadang jamaah, dan ini terjadi ya, ada seorang public figure yang mungkin dahulu ya sempat dia hijrah karena ajakan istrinya. Cuma di tengah jalan dia berhenti. Ketika dia diajak share ya kadangkala untuk menceritakan bagaimana proses hijrah dia. Bukan dia berceramah sebenarnya, enggak. Dia menceritakan proses hijrah dia dan sang ustadz memotivasi atau memberikan arahan kepada jamaah dan kepada dia juga. Ada yang hijrahnya belum lengkap. Ketika kena fitnah urusan ekonomi, urusan harta, dia balik lagi. Maka tadi kita sebutkan di antara yang menyebabkan orang itu hijrahnya nggak sempurna, baik lagi adalah urusan dunia, urusan ekonomi. Ketika antum hijrah, antum akan diuji. Jadi kondisinya seperti tadi, dilihat apa tujuan ustadz ini mengundang artis tadi. Kalau tujuannya dia sebagai penceramah, maka tidak tepat. Tidak tepat, gimana dia nggak punya ilmu berceramah. Tapi kalau tujuannya tadi adalah untuk menggait orang-orang yang belum hijrah, yang belum mengerti agama ini, supaya mereka jadi ngerti agama dengan daya tariknya dia, semoga itu menjadi hal yang positif. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan berikutnya Ustadz, untuk beberapa orang terdapat rasa sulit untuk berhijrah. Apakah hal ini berkaitan dengan dosa-dosa yang telah dilakukan atau dosa-dosa tersembunyi yang dia lakukan? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita tahu dosa ini
memiliki dampak buruk ke dalam hati kita. Bagaimana kata Nabi SAW, dosa itu akan memberikan noktah hitam di dalam jantung kita. Kalau dia bertobat, hilang tuh noktah. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, bertambah lagi dosanya, bertambah lagi noktah hitam itu sampai membungkus jantungnya. Akhirnya dia sulit menerima nasihat. Ingin berbuat ketaatan seakan-akan ada yang membelenggu dan merantainya, nggak mampu dia untuk sholat malam, nggak mampu dia untuk berubah. Terus apa yang harus dilakukan? Ya beristighfar, bertobat. Menyesali perbuatan dosa yang dulu dikerjakan. Meninggalkannya. Perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar, perbanyak sholat. Perbanyak baca Al-Quran. Berat tapi harus dipaksa. Dan bisa jadi ada dosa-dosa tersembunyi. Kadangkala ada orang nih yang merasa dia nggak dosa. Ini kenapa ya? Ana padahal sholat, ngaji, ini, itu. Tapi kok nggak bisa sholat malam ya? Kalau sholat di masjid kelihatan orang banyak semangat. Qobliyah ba'diyah banyak orang bisa. Di rumah nggak bisa. Sholat malam nggak mampu. Maka perlu kita lihat. Jangan-jangan kita riak selama ini. Dan ini jadi dosa yang menakutkan. Maka segera bertobat kepada Allah SWT. Ingat bertobat itu dimulai tadi dengan menyesali ya. Dengan menyesali. Kemudian juga ada pengaruh kawan-kawan kita mungkin. Kita perlu pindah tempat kadangkala. Seperti kisah yang membunuh 100 orang. Gimana dia bisa sampai 100 dosa pembunuhan? Kok dia nggak bertobat ketika 5 orang yang dibunuh? Ketika 50 orang. Nunggu sampai 100. Ternyata salah satu sebabnya kampungnya dia. Maka tatkala ketemu orang alim itu dikatakan kau pindah dari kampungmu, hijrah. Tetap di situ kayaknya sulit. Maka kemudian dia pindah badannya. Maka teman-teman tadi yang merasa berat, kadang-kala memang lingkungan kerjanya nggak mendukung. Lingkungan kerjanya maksiat. Kawan-kawannya nggak sholat. Yang ditonton hal-hal yang maksiat. Ya udah, engkau pindah. Terus ana kerja apa nanti? Ya udah tinggalin, nanti Allah kasih kerjaan. Selama niat mulillahi ta'ala untuk menyelamatkan keimananmu. Apa kata Allah? وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Yang hijrah di jalan Allah, maka akan mendapatkan banyak keluasan. Dan rizki juga Allah akan berikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Izin Ustaz, ini ada pertanyaan dari ketua dari urologi ngaji, yaitu Dr. Jeffrey Effendi, spesialis urologi, hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan seorang yang berhijrah namun hanya berusaha meninggalkan larangan-larangan syariat, sedangkan usaha untuk menambah ilmu dan amalan masih sama seperti sebelumnya? Apakah niat hijrahnya atau dosa-dosanya yang menghalanginya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah jemaah, yang pertama alhamdulillah. Kalau dikatakan dia berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan syariat. Ini sebuah pencapaian yang indah sebenarnya. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan larangan-larangan syariat kalau dia nggak belajar? Orang itu ketika dia sakit lalu ke dokter, dia dikasih ilmu sama dokter. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan, tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini. Ini ilmu mahal loh. Karena akan menyelamatkan diri dia. Dikatakan orang itu meninggalkan larangan-larangan tapi nggak mau belajar, sepertinya dia tidak dapat meninggalkan semua larangan. Karena perlu adanya ilmu. Terus sebenarnya dia sudah berusaha untuk belajar, tapi berat. Mungkin di antara penyebabnya dia sulit menuntut ilmu untuk menambah ilmu syariat ini. Kadangkala yang menjadi penghalangnya adalah dunia. Ambisi dunia.
Berapa banyak orang yang mengatakan nggak punya waktu buat ngaji. Kok nggak punya waktu? Kenapa orang lain punya waktu? Apakah engkau budak yang tidak bisa bebas melakukan aktivitas? Kita orang merdeka. Kalau bicara kerjaan ya, umpamanya kalau kita bicara dokter. Dokter ini Masya Allah, Anda lihat, dia orang yang memiliki waktu yang sangat bebas. Ada waktu dia mungkin harus praktek di rumah sakit, tapi ada praktek pribadi. Semau dia. Kadangkala anak nganter abah anak ke seorang dokter, katanya nanti mulai jam 7. Dokternya baru datang jam 8, jam 9. Nggak ada masalah. Ada dokter yang libur. Dikatakan enggak, dokter ini prakteknya cuma hari Selasa, hari Kamis. Udah, setelah itu nggak ada sudah. Berarti dia punya keluasan sebenarnya untuk menetapkan kapan dia mau cari dunia ini. Tapi kadangkala ambisi dunia itu. Di Jember ada seorang dokter yang Masya Allah. Dia nggak pernah praktek ba'dal maghrib ke isya. Nggak ada praktek. Kapan praktek? Ba'dal isya. Atau ba'dal asar. Kenapa? Ba'dal maghrib ngaji. Bisa dia menetapkan hal itu. Tapi tadi kadangkala kan ambisi dunia yang menyebabkan kita akhirnya malas belajar. Kemudian yang kedua, kita kadangkala kurang memahami fadilah menuntut ilmu agama. Di antara semua ibadah-ibadah sunnah, yang paling utama ini adalah menuntut ilmu. Karena faedah ilmu itu akan bisa berpindah ke orang lain. Berbeda dengan faedah sholat kita. Ya sholat itu buat kita aja. Tapi ketika seorang itu berilmu, ilmu agama, dia akan mengajarkan kepada orang lain. Dia akan mengajak orang lain. Dan dia akan susah disesatkan oleh iblis. Ilmu ini. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ceritanya Ibnul Jauziyah, dia sedang di antara tidur dan terjaga, tahu-tahu dia melihat ada cahaya. Lalu di balik itu ada panggilan yang mengatakan, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir," kata dia. "Labbaik, labbaik," kata dia. "Iya, iya," kata dia. "Aku datang," kata dia. Suara itu mengatakan dari balik cahaya ini, "Aku adalah Tuhan. Ketahuilah bahwa aku sudah menggugurkan kewajiban-kewajiban atas dirimu." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? "Inta iblis, engkau iblis," kata dia. Apa kata iblis? "Dari mana engkau tahu kalau aku iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini." Allah itu memerintahkan sholat. Kok engkau nyuruh aku ninggalin sholat? Iblis. Kenapa bisa selamat? Karena ilmu. Tanpa ilmu, kadang-kala orang merasa, oh berarti aku sudah sampai makomnya, udah makom ma'rifat ya. Ada orang-orang yang nggak sholat, berhenti sholat. Maka itu kadang-kala yang menyebabkan kita ya malas atau susah menuntut ilmu, karena kita belum menghargai fadilah menuntut ilmu agama ini. Sedangkan ilmu dunia kadang-kala kita cari bertahun-tahun ya untuk mendapatkannya, tapi ilmu agama kita meremehkannya. Padahal itu adalah warisan para nabi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya wabarakatuh. Ustaz, apakah nikmat hijrah ini merupakan nikmat yang paling besar, dan bagaimana mengetahui bahwa hijrah yang kita lakukan telah berhasil? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara nikmat hijrah, maka kita berbicara nikmat hidayah yang Allah berikan. Musibah itu ada musibah dalam urusan dunia, ada musibah dalam urusan agama. Musibah dunia, rumah kita terbakar. Kita kehilangan motor kita. Kehilangan handphone kita. Taib, itu musibah dunia. Tapi musibah agama, kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Bayangin jemaah. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, kata Nabi SAW. Subhanallah. Lebih nikmat mana sekarang sebenarnya
bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau motor kita yang hilang itu ketemu. Tapi kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Ahibati fillah, memahami hal ini, kita perlu memahami bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Kalau bicara nikmat hidayah, nikmat hijrah, dan nikmat yang sangat agung ya, daripada nikmat dunia, daripada nikmat sehat, daripada harta. Nanti ketika kita di akhirat, ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita bawa? Amal kita. Kata Nabi SAW, yadba'ul mayyit thalath, yang mengikuti mayit ke kuburannya 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Yang ikut ke kuburan itu 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. 2 pulang, 1 menetap di kuburan. Yang pulang itu harta dan keluarga. Yang menetap amalan. Di sini nikmat hijrah tadi. Sampai ke kuburan engkau ditemenin. Kalau nikmat harta, ya dia menemani kita di rumah kita. Nikmat keluarga, ya di rumah kita. Tapi di kuburan, nggak ada istri yang mau nemenin suaminya di kuburan. Apalagi sekarang nih, dengan kondisi COVID-19. Kita bisa melihat orang-orang yang dikuburkan tanpa masuk rumahnya. Dari rumah sakit langsung ke kuburan. Keluarganya nggak ikut, hartanya nggak ikut. Ya udah, mungkin ada 1-2 orang keluarga yang ikut ke kuburan. Terus bersama siapa dia di kuburan sana? Amalannya. Dan ini kita bicara nikmat hijrah. Dia akan mendampingimu sampai ke kuburan. Sampai ke padang mahsyar. Sedangkan harta, gak ada yang ikut kecuali yang engkau sedekahkan. Kenapa Rasul SAW mengajarkan kepada Mu'adz doa untuk dibaca di penghujung setiap sholat? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, untuk beribadah yang baik kepadamu. Itu yang diminta. Karena itu nikmat yang besar. Maka tugas kita adalah bagaimana menjaga nikmat ini. Kemudian kalau pertanyaannya, bagaimana kita tahu hijrah kita udah benar? Ya, di sinilah perlu yang namanya, apa istilahnya? Perlu yang namanya SOP. Sudah sesuaikah dengan SOP? Hijrah kita udah sesuai nggak sama aturannya? Oh, ternyata belum. Berarti disempurnakan. Di sini perlunya ilmu. Belajar yang dari sana kita mengetahui hijrah kita udah benar apa belum ya. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak nuntut ilmu, nggak nambah ilmu, kita merasa udah baik. Kadangkala kita udah hijrah secara ibadah alhamdulillah, tapi hati kita belum hijrah. Ternyata hati kita masih ambisi duniawi. Walaupun penampilan sudah islami, tapi hatinya dunia isinya. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Yaitu belajar lagi. Ini pentingnya ilmu. Orang itu kalau tahu dengan aturan, baru dia akan tahu. Anaknya udah sesuai nggak sama aturan. Kalau kita bicara ada yang namanya quality control biasanya di perusahaan-perusahaan itu. Dari mana kita tahu bahwasanya barang ini sudah sesuai? Lewat sana. Quality control itu punya apa ya? Spesifikasi yang kalau kita bicara mungkin keramik itu ada cuil dikit tertolak gitu. Disitulah kita baru bisa tahu kalau kita menuntut ilmu sehingga kita tahu hijrah kita udah benar apa belum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal wabarakatuh. beberapa teman yang sudah mulai mengenal sunnah, namun pada kenyataannya ada beberapa momen-momen tertentu akhirnya kembali lagi bermaksiat, namun bisa kembali lagi ke jalan yang lebih baik atau kembali lagi ke sunnah. Apakah naik turunnya hijrah ini berpengaruh
apa hal-hal yang mempengaruhi bahwa seseorang ini bisa naik dan turun dalam prosesnya berhijrah, Ustaz? Masya Allah, jemaah. Iya, jadi naik turunnya iman ini wajar. Nabi SAW mengatakan inna likulli amalin syiratan wa fatrah. Amal itu ada semangatnya, ada kendornya. Ada semangat, ada kendornya. Itu hal yang wajar. Tapi Nabi menyebutkan, faman kanat fatratuhu, ketika orang sedang futur, imannya sedang turun itu, dia tidak sampai meninggalkan yang haram, maka insya Allah aman. Afwan. Tidak sampai meninggalkan yang wajib. Tidak sampai melakukan yang haram. Berarti dia masih dalam kewajaran. Ketika orang semangat beribadah, tahu-tahu dia futur, tapi futurnya dia tidak sampai meninggalkan yang wajib dan tidak sampai melakukan yang haram. Mungkin yang sunnah-sunnah dia kerjain. Maka itu insya Allah dia akan mendapatkan hidayah karena itu hal yang wajar. Tapi yang berbahaya, kalau ternyata futurnya dia, kendornya ibadah dia itu ke level yang lebih bawah sehingga melakukan yang haram. Ini berbahaya. Kalau tidak segera bertobat, tidak segera kembali kepada Allah SWT, yang ditakutkan tadi hati yang sudah mulai dia jaga sebenarnya, udah mulai bersih, tambah lagi tuh noktah-noktah hitam, karat-karat di sana yang menyebabkan nantinya sulit untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apa saja yang menjadi faktor orang itu hijrahnya ya mungkin terkendala tadi, yang menjadi futur kemudian melakukan hal-hal yang terlarang. Ada banyak faktor. Di antara faktor itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya beriman. Kenapa dia melakukan itu? Yabi udinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Itu terjadi. Faktor ekonomi, faktor sosial, faktor keluarga. Ada orang yang ketika bercerai ya, kemudian dia jadi kacau hidupnya. Ada orang yang gara-gara menikah jadi kacau hidupnya. Ketika masih bujangan, Masya Allah, taat, lurus sama Allah. Ketika menikah, karena banyak tanggungan atau istrinya tidak mendukung dia, itu akhirnya menyebabkan dia futur gitu. Kemudian juga kawan-kawan. Ada faktor teman, faktor tempat kerja. Kemudian di antara faktor yang paling berbahaya adalah ketika kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Pedoman kita tinggali. Maka sekali lagi kita tadi sampaikan, berusaha untuk selalu membaca Al-Quran. Tiap hari. Walaupun satu lembar. Baca. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustadz, izin Ustadz ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Barakallahu fiik. Ini Ustadz, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak wabarakatuh. yang merasa dirinya sudah berhijrah namun ternyata apa yang dia pelajari tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah hijrah yang benar adalah hijrah yang hanya sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW? Jazakumullahu khairan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Haibati fillah. Ketika bicara hijrah, antum hijrahnya mau kemana gitu? Karena memang ada orang yang hijrah dari kemaksiatan, dia meninggalkan kemaksiatan, tapi menuju kepada bid'ah. Kepada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya.
fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maka hijrahnya dia akan menuju kepada Allah dan Rasulnya, akan berakhir ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat di masa para sahabat Nabi, ada orang-orang yang masuk Islam, ada orang-orang yang berhijrah, kemudian ikut kelompok namanya Khawarij. Bayangin. Dulu mereka orang-orang nggak benar, akhirnya ikut kelompoknya Khawarij, jadi taat. Yang sampai mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang sampai mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Kita tahu nggak Abdurrahman bin Muljam? Dia itu seorang tabi'in yang hafal Al-Quranul Karim. Ketika dia berangkat ke Mesir, Umar itu pesan sama Amr bin As agar tolong rumahnya Abdurrahman ini didekatkan sama masjid. Orang ahli ibadah. Tapi ternyata dia mengikuti pemikiran yang menyimpang. Jangan ditanya ibadah dia aja. Akhirnya dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka jangan sampai kita hijrah dari maksiat kepada bid'ah tadi. Ada bid'ah pemikiran, bid'ah amalan ya. Perkara-perkara yang tidak diajarkan sama Nabi SAW. Udahlah kita ini ketika hijrah, orang yang mungkin awalnya nggak paham agama, tahu-tahu dia hijrah, dia ngeliat lu kok banyak kelompok Ustadz. Anda mau ikut yang mana? Ini mengatakan sesuai dengan sunnah. Ini mengatakan Quran dan sunnah. Ini juga seperti itu. Semua merasa paling benar. Mungkin Ustadz juga merasa paling benar. Terus Anda mau ikut siapa? Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya wasiat di akhir-akhir hidup beliau. SAW. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ. Siapa yang hidup setelah aku mati, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak, bukan sedikit. Terus, apa yang harus dilakukan oleh orang yang melihat banyak perselisihan? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Ketika kalian melihat perselisihan, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnahku. Gigit dengan gigi geraham kalian. Ikutin sunnahnya khalifah-khalifah sesudah aku. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Kita akan lihat ini katanya bagus ini Pak Ustadz. Ya udah, kalau bagus tapi para sahabat nggak ngamalin, Nabi nggak ngamalin, lebih baik kita daripada ribut, kita ikut yang diamalkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini menjadi solusi yang memang solusi apa ya? Solusi yang paling akhir agar umat ini tidak bingung, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, sunnahnya para sahabat, khususnya para khulafaur rasyidin yang mereka mengamalkan sunnahnya Nabi SAW dan meninggalkan perkara-perkara yang baru. Insya Allah kita selamat. Jadi jangan sampai kita hijrah dari kemaksiatan. Ada yang hijrah dari kemaksiatan, tahu-tahu jadi Syiah. Dia taat beragama, tapi menyimpang. Maka hati-hati. Sebagai tolak ukur hijrah kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mengamalkan Islam sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Muhammad Irfan. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk Al Ustadz dan tim